Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi pembelajaran PJOK aktivitas gerak berirama. Pada materi ini, saya akan memberikan aktivitas tersebut untuk kelas 7. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang kompetensi spesifik yang akan kalian tuju. Di sini siswa 3.7 harus memahami variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian, langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa atau dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas gerak berirama. Di sini juga dijelaskan 4.7 mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa atau dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas gerak berirama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pengertian dan asal-usul dari gerak berirama. Yang pertama adalah senam irama atau disebut juga senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dalam irama musik atau pembelajaran bebas yang dilakukan secara berirama. Di sini juga dijelaskan lagi, aktivitas berirama dapat digunakan dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat. Alat yang sering digunakan adalah yaitu 1. Gada, simpai, tongkat, bola, pita, topi, dan lain sebagainya. Itu yang biasa digunakan untuk alat berbagai gerak berirama. Nah, di sini juga dijelaskan lagi, senam mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1912. Ketika senam pertama kali masuk Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Masuknya senam ini bersama dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah. Jadi pembelajaran ini yaitu pada masa penjajahan Belanda dengan ditetapkannya sebagai materi pendidikan di sekolah. Nah, selanjutnya adalah kita membahas tentang ciri-ciri senam gerak berirama. Apa saja? Di sini dijelaskan senam irama termasuk ke dalam jenis olahraga senam pada umumnya karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mudah diikuti. Yang kedua, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Yang ketiga, diiringi musik atau nyanyian. Yang keempat, melibatkan banyak peserta. Dan yang kelima, bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Itu adalah ciri-ciri senam gerak berirama. Selanjutnya lagi kita membahas atau masuk ke dalam aktivitas pembelajaran gerak berirama, yaitu gerak dasar berirama. Nanti kalian akan menerima materi yang pertama adalah 1. Aktivitas pembelajaran langkah biasa. Gerakan langkah biasa bisa kalian lihat pemberitahuan sebagai berikut. Nah, di sini bisa kalian lihat yang pertama adalah berdiri dengan sikap tegak rileks. Yang B, langkahkan kaki kiri ke depan dan kedua tangan di samping badan. Yang C, langkahkan kaki kanan ke depan dan jatuhkan pada tumit. Yang D, lanjutkan melangkah dengan kaki kiri secara bergantian. Kalau kalian kurang jelas, bisa lihat contoh gerakan video pembelajaran gerakan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, aktivitas pembelajaran langkah rapat.
Bagaimana gerakan langkah rapat? Kita bisa lihat sebagai berikut. Yang pertama adalah berdiri dengan sikap tegak rileks. Yang B, langkahkan kaki kanan di depan kaki kiri. Yang C, kemudian melangkah kaki kiri di depan kaki kanan. Yang D, lanjutkan kedua kaki merapat kembali. Itu adalah penjelasan dari pembelajaran langkah rapat. Kalau kalian belum jelas, bisa lihat next video pada gerakan langkah rapat pada aktivitas gerak berirama. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu adalah aktivitas pembelajaran langkah keseimbangan. Gerakan langkah keseimbangan kalian bisa lihat tulisan sebagai berikut. Yang A, berdiri dengan sikap tegak rileks. Yang B, hitungan 1, langkahkan kaki kiri ke depan. Yang C, hitungan 2, kaki kanan menyusul melangkah ke depan. Yang D, ketika tumit kaki kanan masih terangkat, kaki kiri mundur diikuti kaki kanan mundur merapat. Itulah adalah penjelasan dari aktivitas pembelajaran langkah keseimbangan. Kalau kalian belum jelas, bisa lihat next video pembelajaran tentang langkah keseimbangan. Selanjutnya kita masuk ke bagian 4, yaitu aktivitas pembelajaran langkah depan. Gerakan langkah depan, aktivitas gerak berirama sebagai berikut. Yang A, berdiri dengan sikap tegak rileks. Yang B, hitungan 1, silangkan kaki kiri di muka kaki kanan. Yang C, hitungan 2, kaki kiri menyusul dan bersama-sama kaki kanan menyusul lagi, atau 1 head 2. Yang D, selanjutnya langkah kaki kiri disusul kanan, kemudian diikuti langkah kaki. Itulah adalah penjelasan pembelajaran langkah depan. Kalau kalian belum jelas kembali, bisa kalian lihat video pembelajaran berikut ini tentang langkah depan. Selanjutnya kita masuk ke tahap 5, aktivitas pembelajaran langkah silang. Gerakan langkah silang aktivitas gerak berirama sebagai berikut. Yang A, berdiri dengan sikap tegak rileks. Yang B, hitungan 1, silangkan kaki kiri di muka kaki kanan. Yang C, cruise pas dapat pula dilakukan ke belakang. Yang D, langkah silang ini dilakukan dengan irama 2/4. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa lihat video pembelajaran sebagai berikut tentang langkah silang. Nah, itu tadi adalah pembelajaran tentang gerak berirama pada bagian kaki. Nah, di sini pada pertemuan kedua nanti
saya akan membahas tentang aktivitas 6 pembelajaran gerak ayunan lengan gerakan berirama. Kalau kalian tadi membahas tentang kaki, sekarang atau pertemuan nanti akan membahas tentang ayunan lengan. Yang diantaranya contoh saya mengambil dua. Yang A, aktivitas pembelajaran gerakan ayunan satu lengan ke depan belakang. Yang B, aktivitas pembelajaran gerakan ayunan satu lengan ke samping. Nah, nanti itu bagaimana caranya? Nanti ada di pertemuan kedua. Pada pertemuan ini silakan kalian pelajari dulu tentang gerakan kaki. Kalau sudah bisa gerakan kaki, nanti kita masuk ke pembelajaran pertemuan kedua, yaitu tentang gerakan lengan. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada pertemuan kali ini tentang gerak berirama. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.